ini. Kita kembali membangun sebuah silaturahim yang positif di dalam rangka menggalang kebersamaan cara pandang dan pola pikir agar supaya PGRI Jawa Timur mempunyai makna di tengah-tengah percaturan PGRI pada tiara nasional. Inilah sebabnya maka pada kesempatan hari ini dengan serasian pengurus PPL PPT dan DPL PPT PGRI beserta pimpinan PT PGRI, pengurus PGRI Kabupaten Kota beserta pengurus PGRI cabang khusus dan pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur di Universitas PGRI Tuban ini, mudah-mudahan Tuhan berkehendak memperlancar caranya dan mampu melahirkan sebuah pemikiran-pemikiran baru dari gagasan-gagasan para guru besar. Tumpuan kami PGRI adalah guru besar sambil ditunjang oleh pemikiran-pemikiran para kaum cerdik-cerdik. Hal itu harus kita laksanakan tanpa sektor. Mengingat bahwa PGRI punya peran penting di dalam menghantarkan masyarakat yang berpendidikan sesuai dengan harapan janji nasional yang tertuang secara utuh di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Hampir 4 tahun kita belum ketemu, tapi hari ini menjadikan suatu kebanggaan kita. Silaturahmi itu adalah indah. Oleh karena itu ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Maka saya tuliskan untai tadi Pak Bawono, Pak, saya kenangannya ini pantun. Saya catat sambil ngombe kopi, pantunnya begini. Siang hari minum legen kelapa, rasanya enak bikin tertawa. Dengan keluarga YPLP, PPL, PPT dan pimpinan PT PGRI kita berjumpa untuk acara seleksian PGRI yang istimewa. PGRI merupakan label kita. Kenapa hari ini yang namanya Ketua PGRI saya suruh dampingi dalam rangka kehadiran yang dulu-dulu tidak pernah. Saya berkeinginan Ketua PGRI punya kewajiban moral bahwa di kabupaten masing-masing ada kampus, kita punya sekolah yang 1.300 lebih, maka minimal output dari SMU SMK, mungkin madrasah yang seirama dengan kita, Ketua PGRI untuk bisa menyatakan bersama, berbuat bersama, sehingga membesarkan dari anak-anak alumni itu bisa ke perguruan tinggi masing-masing. Dulu rasanya Ketua PGRI berbeda dengan perguruan tinggi, padahal kita adalah satu rumpun, satu perjuangan. Sahabat semua, ini menjadi penting dalam membangun kolaborasi, membangun kebersamaan. Silakan perguruan tinggi ini kelola Bapak Ibu sebagai tempat berjuang. Silakan kampus Bapak Ibu digunakan sebagai tempat beribadah, dan silakan Bapak Ibu mengelola secara ekonomi, karena itu memang tempat berekonomi dan berekspresi. Memang saat ini kita hanya sekitar 100 sekian yang hadir, hanya satu perguruan tinggi izin, yaitu Lumajang, karena keluarganya ada yang meninggal dan yang sakit, dengan terpaksa dengan berdoa dia izin untuk tidak hadir. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang Lumajang juga akan berpartisipasi bersama kita. Sahabat semua, sekali lagi pegang label perguruan tinggi PGRI ini yang berat. Silakan, saya ini 5 tahun kalau baik menjabat, Bapak Ibu juga 5 tahun dari bentuk-bentuk perjanjian dari ADART-nya, yang mana itu bisa berlaku 5 tahun atau 5 tahun yang akan datang, maka itu yang menjadi pokok. Oleh karenanya saya akan sampaikan selalu ini, bahkan diriwayatkan, diceritakan oleh Imam Ghazali. Rasulullah pernah ditanya sahabat, ya Rasulullah, apakah yang membuat kebahagiaan itu? Maka diterangkan di situ, kebahagiaan itu yang pertama ya sahabat adalah orang-orang yang memang cinta dalam perbuatannya, atau kami katakan yang menjadi kebahagiaan dan itu pintu surga adalah takwa Allah. Artinya para saudara, kita akan bertakwa. Tuhan adalah pencipta kita. Mari hal-hal yang baik kita lakukan.
di situ ada mahasiswa, di situ ada dosen, maka imbasnya ini jauh, Pak Saudara. Jika saya ingin bahwa para saudara lakukan dalam memilih itu dengan kerukunan, lakukan dengan kebersamaan yang terjadi. Jangan ada kampus hari ini ada perbedaan-perbedaan, jangan ada suatu perselisihan di dunianya itu, baik di rektorat dan di PPLB. Para saudara, saya insya Allah menjadi ketua PGRI yang konsisten. Hari yang lalu ada perguruan tinggi yang telah menyerahkan dari yayasan untuk menjadi dipusatkan karena mungkin paksaan, karena persoalan kampus. Maka saya hadir di perguruan tinggi, saya katakan bahwa dengan keterpaksaan itu Pak Teguh, saya ingin pembelaan Pak Teguh, karena pengurus besar sudah tidak berpihak kepada saya. Bahkan saya telah dihadiri menteri dan dirjen. Hari ini saya menyatakan bahwa kampus kami serahkan di pusat. Oleh karena itu saya minta pertolongan. Apa yang saya katakan? Saya atas nama pembina saudara, para pimpinan perguruan tinggi dan yayasan, besok buatkan surat kepada pengurus besar, ambil alih, tolak semua keputusan, sehingga saudara mandiri dan kekayaan Jawa Timur, karena saya adalah pembina saudara. Hari ini hanya belum datang, itu terbukti adalah Kanjuruhan. Kanjuruhan sudah dinyatakan di pusat bahwa itu miliknya pengurus besar, tetapi pengurus besar saya katakan tidak pernah tahu persoalan bagaimana menggaji dosen, bagaimana kesulitan untuk membangun, bagaimana itu mahasiswa yang demo karena persoalan. Maka hari itu pula saya katakan, bahkan di hadapan Menteri PGRI Jawa Timur yang menjamin, sehingga surat yang telah di L2 Dikti, yang telah di Kementerian dan di Menkumham saya suruh batalkan. Maka keberanian saya dalam rangka menjaga martabat PGRI, khususnya perguruan tinggi di Jawa Timur. Yang kedua, tidak berkunjung selesai saudara. Insya Allah hari ini hadir dari Bangkalan, dipanggil di sana untuk menyerahkan agar menjadi perguruan tinggi yang yayasannya dari pusat. Maka saya berlaku sama dengan yang Kanjuruhan. Oleh karena itu situasi inilah saudara, kala itu memang saya tidak langsung bertemu kepada saudara, saya hanya lewat telepon. Sehingga mari marwah perguruan tinggi ini kita jaga bareng-bareng. Mari marwah YPLB, PPLB yang ada, kita saling menghargai. Kepada yang sepuh kita menghormati, kepada yang muda kita menghargai. Insya Allah bagian dari takwa Allah itu ada di Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua ini adalah wali-wali Allah. Bapak Ibu ini adalah penyalur kebenaran. Insya Allah ahli surga semua. Sahabat semua, kenapa hari ini saya sampaikan? Saya khawatir dengan cara-cara siluman, hak-hak saudara dirampas dengan seketika. Memang di PO itu muncul apabila ada kehendak persoalan yang ada di daerah, maka atas perintah pengurus besar bisa dinyatakan menjadi perguruan tinggi, bisa milik negara. Dan yang kedua adalah milik pengurus besar yang ada di Jakarta. Mungkin saudara karena asiknya mengelola dan sulitnya mengatur ekonomi di kampus, lupa bahwa itu ada kursus yang membahayakan kita. Oleh karena itu saudara, saya atas nama Bapak Ibu, saya hormat kepada sesepuh saya, Mas Tiono dan semuanya. Saya memang muda, tetapi saya punya pengalaman yang pelik menjadi rektor 5 periode. Tidak mudah gaji pegawai, tidak mudah membangun apa yang ada di sini. Oleh karena itu yang pertama adalah salah satu klausul. Kenapa hari ini teman-teman kabupaten saya libatkan? Kenapa hari ini Bapak Ibu, wah itu rahasia kampus yang ada akan tahu di kabupaten. Semua adalah amanah Tuhan yang 5 tahun pas benar 10 tahun lebih. Itu kalau menjadi suatu barokah. Yang kedua saudara adalah orang yang baik, dan itu adalah ahli surga kata Rasulullah, adalah orang-orang yang berbuat karakter, husnul khuluq, yang berperilaku baik. Insya Allah para yayasan, kenapa saya sampaikan, kebetulan saya ini ketua haji saudara. Saya pada waktu kemarin menerima haji yang ada di Sukolilo, saya menangis dengan bangga karena di situ banyak mahasiswa saya. Pak, saya adalah mahasiswa Pak Teguh.
saya bisa haji karena dididik oleh Pak Teguh. Saya adalah muridnya Pak Teguh, saya bisa umroh dan haji ini karena dorongan dari Pak Teguh. Oleh karena itu luar biasa hari ini Pak Haji Yasona yang baru pulang, insya Allah kemarin saya terima di Sukolilo, termasuk Pak Rektor, doanya adalah mustajab. Oleh karena itu bagian alasan saya kenapa di sini adalah saya tempati karena apa? Kalau tidak disukai Allah, kalau tidak dikehendaki Allah, tidak akan bisa kita ketemu saudara di Makkah, tidak akan bisa kita berdoa di Madinah. Oleh karena itu inilah yang luar biasa. Jangan dikecilkan haji lebih biasa, tetapi hal yang ritual kita tidak tahu. Kenapa hari ini kita bangga? Kita tahu saudara. Hari yang lalu saya di Mbak Kun Trenggalek, saya ketemu yang namanya Majoto, semangat Dindaku Pak Teguh. Saya selalu doa untuk saudara pimpin PGRI Jawa Timur, bahkan lebih dari itu. Begitu juga kepada beliau Pak Mas Dasi, kalimatnya tidak berbeda. Beliau berdua yang tempat duduknya berbeda menyatakan kepada saya tidak berbeda pernyataannya, tetapi tidak lama sebulan dari sana almarhum sekarang ini tenang di alam hidup di surganya. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita rasakan mumpung kita ini masih hidup. Saudara kita ada yang sakit, bahkan ada yang di rumah sakit, bahkan ada yang meninggal. Kita masih bisa mencicipi legen yang ada di Tuban. Kita masih bisa namanya minum aqua di sini. Beliau yang ada di alam kubur begitu susah dalam rangka pembelaan diri. Oleh karena itu mari Pak Fatur yang dari sudut situ Bondo berkembang bersama-sama kita. Yang ketiga saudara adalah orang-orang yang mau sinuwun, katanya beliau tadi, mau loyalitas terhadap pimpinannya, tawadu terhadap keluarga yang sepuh yang menjadi pandingan pada situasi itu. Kalau kita dosen hormat pada rektor, mungkin dengan rektoratnya. Kemudian kalau itu pada posisi yang namanya rektor, hormatlah pada PPLP PT. Maka ada beberapa item yang di statuta kami berbisik, Pak Rektor, Pak Yayasan, Pak PPLP, agar perguruan tinggi tidak menjadi persoalan hukum, agar perguruan tinggi tidak bertengkar antar teman dan PPLP, buatlah klausul di ADART bahwa penjaringan tetap dilakukan, proses demokrasi tetap dilakukan, tapi 60% ambillah keputusan ADART itu, kuasa penentuan pimpinan adalah YPLP dan PPLP yang luar biasa. Oleh karena itu, para saudara rektor jangan kecil hati. Kenapa Pak Teguh membisikkan itu? Saya adalah pernah memimpin suatu perguruan tinggi. Di situ ada masalah, akhirnya rusaknya perguruan tinggi itu karena perselisihan kekuasaan PPLP dan YPLP tidak kuat dalam rangka mengambil keputusan. Oleh karena itu, semata-mata dalam melakukan yang terbaik masa depan. Sahabat semua, kenapa saya agak panjang? Karena mestinya Pak Wakil Gubernur yang membuka sambutan, sehingga hanya itu saya tenang gitu. Oleh karena itu ini menjadikan hikmah. Sahabat semua terima kasih. Insya Allah nanti Pak Marto kita ada punya YPLP Dasmen. Insya Allah tanggal 26 kita akan ada Olimpiade olahraga dan seni. Saya mohon tolong Pak Rektor yang PPLP diundang, Ketua PGRI untuk bisa rawuh di Surabaya tanggal 26. Insya Allah Bu Gubernur bisa membuka, dan insya Allah ada training yang kebagian yang belum bisa pesen, hanya jadinya kapan tidak tahu. Tapi insya Allah Bu Gubernur siap untuk rawuh, sama dengan Pak Wakil Gubernur yang lalu dia telepon di hadapan yayasan, dia berkenan rawuh, ternyata karena tugas sehingga tidak rawuh. Dan semoga Bu Gubernur yang hari ini di Kediri hari Selasa bisa ketemu. Kenapa saudara? Ini menjadi penting. Kementerian Jodhipur ini luar biasa Pak. Saya kemarin mendampingi yang pertama adalah dalam UMKM Wakil Presiden. Saya dari Tuban waktu pelantikan Pak Rektor, saya belum selesai langsung mendampingi Pak Wakil Presiden dalam rangka bagaimana kaidah bangsa kita naik status menjadi negara yang berekonomi baik. Kemarin saya dimohon Pak Wakil Menteri, mestinya Pak Menteri yang tahu, saya dimohon bagaimana PGRI bersama-sama Kementerian Agama seluruh Indonesia hadir di Surabaya, Sukolilo, PGRI Jawa Timur
untuk menjadi pelopor pertama bersama Kementerian Agama, bersama-sama PGRI-nya adalah hidup di sana. Hidup PGRI! Hidup guru! Solidaritas! Saudara, inilah kekuatan kita. Sekali lagi, sekarang Kementerian Agama sudah melirik kita. Pak Teguh, saya ini baru satu guru ini yang pangkatnya 3D, itu kebanggaan. Padahal di Kementerian Mendikbud itu pengawas ini 3D, 4D, 4E ini sudah banyak. Artinya bahwa apa? Komitmen regulasi daripada kepegangan di Kemendistek, Dikbudistek ini luar biasa. Maka belajarlah kepada kita. Sehingga kemarin dari Kementerian Agama, dari NU hadir ke kita. Saudara-saudara, kembali lagi saya kenapa ketua PGRI ini saya rawuhkan. Ya oleh itu PGRI kan biasanya nanti duit, lek kampus yang rada duit ya di sodakoi lah ya. Jadi lewat rawuh Pak ketua PGRI atau siapa yang rawuh, nggak usah repot, hotel makan transport tak siapkan gitu. Karena apa saudara? Orang kikir ini matinya besok susah. Loh iya, makanya kapan bisa kita ibadah ya hari ini? Loh iya. Orang kikir ini jangankan kepada orang lain, kepada dirinya saja bermasalah. Orang kikir itu mau makan cari yang murah, ya. Mau rokok itu dia ngambilnya udutnya delik, mari rokok bareng-bareng, ya. Itu namanya kikir lah. Agar ketua PGRI kabupaten ada sodakohnya ya, yayasan sama perguruan tinggi udah kikir lah ya. Nah, karena apa? Kami memberikan kebebasan mengelola keuangan. Walaupun kami ketua PGRI bisa melakukan audit berdasarkan data. Sehingga tetapi saya membela. Hari yang lalu ada pelaporan sampai di Polda, saya mendampingi. Karena kebetulan di Polda itu ada adik saya titip itu amankan. Bahkan di Banyuwangi ini ada guru yang sudah diprotes sempat masuk di lapas, saya keluarkan Pak. Ini berarti ketua PGRI Jawa Timur. Kemudian saya bersyukur dari Bapak Ibu, gedung PGRI ini sudah milik panjenengan. Saya pada waktu jabat, saya melihat data ternyata gedung kita yang 2.563 itu miliknya Pemprov. Akhirnya sekian puluh tahun, hampir 40 tahun diperjuangkan, berkas sampai mungkin habis Pak Edin ya. Saya matur pada Gubernur, Bu, gedung saya minta bantuan. Oh Pak Teguh, gedung saya itu serahkan pada PGRI itu. Dicoba, sampean gitu kan. Loh kok bisa? Kan ditempati mulai dulu iya, tapi itu kami punya bangunannya, tapi tangan milik gubernur. Akhirnya apa? Akhirnya undang 12 kepala dinas, kemudian bagian hukum dan aset kumpul di ruang gubernuran ya Pak, di lantai 5. Setelah dibuka saya suruh sambitan, saudara terima kasih kepala dinas, pendidikan, olahraga, aset dan hukum, semua rawuh. Intinya satu Pak, gedung saya itu adalah miliknya Pemprov, penjenengan suruh menjadi kesaksian dengan rekomendasi mengatakan bahwa gedung itu dikembalikan pada PGRI dengan setuju. Apa kata saya? Apabila Bapak Ibu hari ini tidak memberikan surat rekomendasi, besok tak sampaikan gubernur sampai tidak loya dengan saya. Akhirnya apa katanya? Saat itu pula tidak lama, 3 bulan ya Pak, 3 bulan gedung itu milik Bapak Ibu semua. Silakan mau sekali di sana, mandi sana, Kenapa saudara? Karena itu martabatnya luar biasa. Mosok gedung yang begitu mencakar langit zaman itu tidak ada yang tinggi. Sekarang ada Royal, ada rumah sakit yang tinggi, kita kalah. Tapi dulu zamannya yang jaya tidak yang ada yang membandingi. Ternyata itu miliknya orang. Kan repot. Saya mau nempati tak perbaiki milik orang, tidak tak perbaiki itu kok. Sungkan saya kan malu kalau Pak Tio ruangnya yayasan Piwa ada apa-apanya itu saya masuk ayat ketuanya Pak Yono jadi itu akhirnya dibuat beliau, akhirnya bolehlah itu akhirnya sekarang milik kita. Saudara yang punya kita memang ada jaringan kita ini prihatin. Mungkin kemarin ada beberapa ketua PGRI yang saja ada Busda seluruh Indonesia. PGRI kita ini sudah 1.300 lebih di Jawa Timur tidak ada satu yang diberi. Setelah saya lihat seluruh Indonesia tidak ada PGRI itu yang diberi oleh pemerintah yang namanya Dirjen BTK dan Menteri. Akhirnya inilah menjadi neraka saya, sehingga ini menjadi masalah. Jawabnya
karena PGRI tidak pro dengan pemerintah, karena PGRI tidak loyal dengan menteri, apalagi saya dirjen. Oleh karena itu Pak Teguh, untuk dimaklumi selama kami jabat dan Pak Mutin Nasdid, PGRI tidak akan kebagian kue perjuangan yang namanya Bosda dan bos-bos yang lain. Itulah menjadi keprihatinan kenapa hari ini Bu Dirjen saya lakukan. Sehingga datanya yang saya kirim kepada Pak Mitono ya Pak, jadi mulai pembagian komputer yang satu sekolah dapat rektor, satu sekolah dapat 15, yang satu rektor 8,7 juta, itu kita tidak kebagian Pak. Seluruh Indonesia Muhammadiyah itu kebagian, PGRI menangis dalam peratapan sekarang. Oleh karena itu kenapa hari ini tak tahu ini tak rayu supaya dirjen rolas ning awake dhewe dari tahun jabatannya sehingga PGRI ini punya nama. Yang berikutnya hibah yang kita peroleh dengan terobosan komunikasi, insya Allah Tuban ini selamatan Pak. Di samping teritorialnya Tasapura ini kan belum ya, mungkin Bapak Ibu nanti butuh disangoni. Yang kedua Bapak Ibu, Tuban karena kebersamaan dengan PGRI Provinsi tahun ini bangun Rusunawa ya, tadi sudah saya lihat 20% pemasangan tiang panjang, dan insya Allah tahun ini kita dapat 7 kuota Rusunawa. Tapi yang dibangun akhir ini sampai 31 Desember baru 2 perguruan tinggi. Insya Allah yang 5 termasuk yang kemarin disurvei Mbak Tati ya, semoga lancar sehingga tahun depan PGRI karena ulas AC di sio-sio menteri ini ternyata kita oleh perhubungan dan PUPR diberi 7 Rusunawa. Loh kan tepuk tangan ya? Dipesankan bulan ini Rusunawa. Jadi insya Allah ini ada 7 Rusunawa yang sudah disurvei dan ada 7 bis sekolah. Insya Allah sudah kita potkan tahun ini masuk dalam anggaran. Sudah tak tunjukkan sahabat tadi senang. Oh iya Pak dikasih ya gambarnya. Dan Bapak Ibu perguruan tinggi tak pameli, insya Allah ketua-ketua PGRI sudah malah ya Mas Dewi. Ini mulai saya jabat tiap tahun di atas 1 sampai 15 miliar dapat duit gitu. Itu beliaunya. Itu Pak Teguh untuk lobi gubernur, mulai sekolah-sekolah yang rusak, SMU SMK, termasuk Pak Hadiadi, Pak Anwar. Ya Tuban ini kita kemarin kita bantu. Ya Pak Tiono ya, kita beri alat-alat komputer. Insya Allah melalui Kementerian dan Gubernur PGRI Jawa Timur. Pembukaan Sarasya pengurus YPAP PT pimpinan PT PGRI ditandai dengan pengumpulan oleh Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini tak saya tidak. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Sarasian YPAPPT, PPAPPT dan pimpinan perguruan tinggi Jawa Timur hari Sabtu 23 September 2023 kami nyatakan dibuka dan dimulai. Guru dituntut untuk memiliki kemampuan pedagogi. Di situ ada kemampuan komunikasi, ada pemahaman psikologi, ada kemampuan kolaborasi. Hal-hal inilah yang akan membedakan antara komputer dengan manusia. Sense atau rasa atau kemudian intuisi, inilah yang sebenarnya dimiliki oleh guru sebagai pendidik kita yang mendedikasi. Maka apapun jurusan yang ada di perguruan tinggi PGRI harus ada satu kesamaannya, bahwa setiap mahasiswanya memiliki juga kesadaran jiwa korsa keguruan yang akan memupuk sensitivitas, kepekaan, dan juga tentunya ketajaman dalam melakukan human interaction. Nah inilah yang kemudian bisa jadi peran penting, bukan hanya kuantitas IPM ya, yang diukur dari tahun sekolah, harapan hidupnya di bawah pengeluaran per kapita, tapi kita ingin kualitatifnya, kualitasnya. Bagaimana kemudian tentunya lulusan PGRI bukan hanya memegang berbagai jasa, tapi mereka juga menyadari bahwa bukan sekedar kualifikasi atau gelar, tetapi kompetensi yang diperlukan. Kita bukan saja butuh sarjana bidang awal, tapi dia harus bisa menjelaskan bagaimana kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi, dan tentunya cooperation atau kerjasama, dan juga intuisi yang tajam dalam mendeteksi perubahan yang berkesinambungan. Saya
baru saja kemarin nanti menghadiri pertemuan dengan wali kota New York, Eric Adams, dan dia juga menyampaikan bahwa di tengah era-era media sosial digital, tetap negara dunia sedang bergerak menuju ke humanizing, memanusiakan, kembali lebih peduli pada orang yang bertemu di jalan, jangan dengan apapun yang terjadi di dalam media sosial kita. Jadi gerakan menuju kepada getting back to humanity, pertemuan langsung membawa sense of atau jiwa-jiwa korsa sosial kita itu sedang menjadi gerakan di tingkat dunia. Nah, ini adalah kesempatan bahwa fungsi-fungsi yang sifatnya mekanistik, administratif, kemungkinan memang akan tergantikan oleh teknologi, tetapi yang bersifat human interaction, kreativitas, inovasi itu akan tetap diantarkan dari sekitar insan sumber daya manusia kita. Maka dari itu saya meyakini, saya optimis dengan sinergi PGRI selama ini dan juga berbagai PGRI kita akan sukses mewujudkan sukses selalu berbagai PGRI dan membangun Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.